Selamat siang Pak Edward dan teman-teman Krisis Manajemen. Perkenalkan, nama saya Santika. Mohon maaf karena tidak dapat menghadiri perkuliahan hari ini. Tapi sebagai gantinya, presentasi saya lampirkan dalam bentuk video. Sebelum kita memulai dengan isu manajemen, mari kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan isu itu tersebut. Isu merupakan masalah yang siap untuk diselesaikan. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa isu merupakan konflik antara suatu organisasi atau lebih mengenai stakeholders-nya. Dan ada juga yang menyatakan bahwa isu merupakan gap antara corporate dan persepsi stakeholders mengenai apa yang dilakukan oleh corporate tersebut. Pada saat itu munculnya pengaruh baru di lingkungan, di mana adanya isu tentang peraturan lingkungan yang membawa persepsi masyarakat bahwa menyelamatkan lingkungan merupakan suatu tahapan yang positif, terlebih adanya isu global warming. Maka dari itu, perusahaan berlomba-lomba menyisihkan uang untuk mengurangi polusi udara dan air. Nah, dan juga pada saat itu juga perusahaan berurusan dengan isu modal baru dalam kebijakan politik yang ditengahi dengan melakukan koalisi, grassroots dan publisitas untuk memengaruhi policy decision yang dikenal di PR yaitu dengan isu manajemen. Setelah mengetahui apa itu isu, mari kita bicarakan apa itu isu manajemen. Hubungan isu manajemen dan krisis manajemen ialah isu manajemen dan krisis manajemen mempunyai hubungan yang timbal balik, di mana suatu isu bisa menimbulkan krisis dan sebaliknya, krisis bisa menciptakan isu. Isu apapun juga dapat menciptakan krisis. Organisasi-organisasi yang pandai dan sudah terlatih dapat mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya yang dapat memunculkan terjadinya krisis, sehingga dapat dilakukan suatu pemantauan untuk mencegah terjadinya krisis. Isu manajemen dan public policy. Isu manajer berkewajiban dengan mencari isu-isu publik yang berpotensi penting, lalu isu tersebut dirancang dengan dibuat rancangan tindakan, sehingga dapat menghasilkan suatu resolusi yang dapat menguntungkan bagi organisasi itu tersebut. Contohnya ialah plastic bags. Sebagaimana kita ketahui, adanya ancaman lingkungan dari kantong plastik, sehingga munculnya larangan pemakaian kantong plastik di berbagai kota-kota besar, seperti Seattle, Malibu, dan lain-lainnya. Masyarakat memilih menggunakan paper bags atau cloth bags mereka masing-masing. Nah, di sini ACC atau American Chemistry Council, sebuah asosiasi perdagangan untuk perusahaan kimia yang terlibat dalam plastik, menentang isu larangan kantong plastik tersebut. Mereka mengusung bahwa plastik lebih ramah dibandingkan paper bag jika di-recycle. Karena ada pernyataan jika di-recycle tersebut menimbulkan policy option, di mana adanya sebuah resolusi bahwa daur ulang sebagai metode pencegahan. Hal tersebut karena adanya inovasi terbaru tentang daur ulang menyebabkan SEC mengalami keuntungan dan juga anggotanya. Model public policy. Terdapat 4 model, yaitu agenda setting, policy formation, implementation, dan policy evaluation. Model pertama yaitu agenda setting. Agenda setting dimulai dari agenda media. Agenda media merupakan berita yang diliput oleh media. Agenda media memengaruhi agenda publik. Agenda publik merupakan isu yang dianggap penting oleh masyarakat, sehingga agenda publik mempengaruhi policy agenda, sebuah pembuat kebijakan yang mulai resmi membahas isu. Dan jika di policy agenda ada masalah, maka akan beralih ke policy options. Policy options itu untuk mengatasi suatu permasalahan yang akhirnya akan meliding kita untuk ke policy formation. Ke step semuanya tersebut disebut dengan agenda setting. Kedua yaitu policy formation.
di mana suatu policy dapat menjadi policy options jika politisi memutuskan untuk mengambil tindakan. Contohnya ialah kasus kantong plastik tadi. Jika masyarakat memakai plastik lagi, maka SEC akan menang. Model ketiga yaitu implementation. Ketika policy dijalankan secara real, maka policy tersebut akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Model terakhir yaitu policy evaluation, di mana evaluasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Pembahasan berikutnya ialah isu manajemen beyond public policy. Fokus isu di sini ialah isu-isu mengenai kebijakan publik yang memiliki potensial untuk menjadi peraturan atau undang-undang, sehingga adanya legitimasi gap atau kesenjangan antara organisasi mengenai cara berperilaku dengan harapan masyarakat organisasi berperilaku. Jadi di sini adanya perbedaan ekspektasi dan perilaku. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara adanya kebijakan publik atau perubahan. Manajemen isu adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan harmoni antara organisasi dan masyarakatnya dalam public policy arena. Perspektif on issue management terdiri dari 4 pendekatan, yaitu system approach, strategic approach, rhetorical approach, dan engagement approach, di mana di system approach terdapat 4 langkah, yaitu issue identification, issue analysis, issue change strategy option, dan issue action program. Pendekatan pertama yaitu system approach. Ini adalah dasar bagi manajemen isu untuk meminimalisasikan kejutan. Kata kunci di sini ialah proses, di mana pusat pendekatan sistem menggambarkan proses manajemen isu. Komunikasi di sini merupakan taktik untuk mengelola isu yang dapat memengaruhi pembentukan kebijakan publik oleh praktisi PR. Di system approach terdapat 5 steps. Salah satunya step pertama ialah issue identification, di mana di issue identification tersebut adanya scanning. Scanning untuk mencari isu di lingkungan tentang apa yang lagi tren dan isu yang aktual lainnya. Lalu setelah mencari isu tersebut, kita mengidentifikasikan dampak potensial dari setiap masalah yang muncul. Tahapan kedua ialah isu analisis, di mana kata kunci di sini ialah penelitian yang menyediakan informasi untuk menyelesaikan bagaimana masalah dapat memengaruhi organisasi. Nah, isu tersebut dapat menjadi sebuah ancaman atau bahkan peluang karena dampaknya bisa positif, negatif, atau keduanya. Di isu analisis terdapat 3 komponen, yaitu reaktif, adaptif, dan dinamik. Reaktif ialah persiapan pada dampak dari masalah. Jadi isu itu tidak untuk mempengaruhi perkembangannya, tetapi siap terhadap perubahan yang dibawakan isu. Yang kedua ialah adaptif. Isu digunakan untuk memengaruhi penyelesaian masalah. Dan yang ketiga ialah dinamik. Dinamik merupakan cara yang paling produktif, di mana isu digunakan untuk mengantisipasi suatu masalah. Tahapan ketiga ialah isu change strategy option. Di sini kita memakai contoh kasus yang kantong plastik tadi. Jika industri plastik pro dengan larangan kantong plastik, maka industri tersebut atau SEC beralih ke produk lain, melainkan dia bukan memproduksi plastik lagi. Nah, hal tersebut dinamakan reaktif. Namun, jika industri plastik memilih recycle sebagai alternatif seperti contoh yang tadi saya sebutkan, maka itu disebut dengan adaptif. Karena SEC menciptakan alternatif usulan untuk against plastic bags. Tahapan keempat ialah issue action program. Ketika isu malah berkomunikasi dengan organisasi, maka kita menetapkan tujuan dan sasarannya. Kata kunci di sini ialah policy option, karena memberikan batasan untuk menjalankan program, sehingga menetapkan tujuan dan sasaran. Komunikasi di sini sebagai sumber, sehingga apa yang harus dikomunikasikan, kapan harus berkomunikasi dan tidak, kita dapat mengetahuinya. Taktik yang digunakan ialah grassroots lobbying, direct lobbying, advokasi, publicity, website,
email alert, dan coalition. Direct lobbying adalah pengambilan keputusan oleh pemerintah atau pembuat keputusan dengan mengungkapkan kasus secara langsung kepada kelompok pengambil keputusan. Grassroots lobbying ialah ketika masyarakat mengungkapkan pendapat mereka kepada pembuat keputusan melalui media-media tertentu seperti telepon, email, post, dan lain-lainnya. Dan ketiga ialah advokasi, merupakan pesan berbayar yang memberikan posisi kelompok pada masalah. Biasanya muncul dalam publikasi yang elit. Tujuannya ialah untuk menghasilkan dukungan dari para grassroots. Tahapan terakhir yaitu evaluation of results. Ini membandingkan hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya terjadi. Dan juga keberhasilan diukur dengan seberapa dekat hasil aktual atau keputusan kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Balik lagi ke pendekatan kedua, yaitu mengenai strategic approach. Di sini kita mencari cara untuk meningkatkan kemampuan organisasi agar dapat bertahan hidup, menjadi lebih mudah dengan beradaptasi. Di sini juga kita melihat bagaimana menafsirkan sebuah masalah atau mendiagnosis isu dan efek yang diterima. Terdapat model-model juga di sini, diantaranya ialah issues are detected, issue are prioritized, strategies are created and implemented, dan terakhir feedback from the strategy is collected. Pendekatan ketiga yaitu rhetorical approach. Di sini scanning dan menemukan masalah merupakan kata kuncinya. Namun, memungkinkan kesempatan bagi orang untuk menciptakan isu-isu baru. Isu tersebut berasal ketika orang pada suatu kelompok mendukung suatu masalah yang melibatkan tuntutan. Masalah menjadi tipe yang berbeda dari argumen yang diciptakan melalui komunikasi. Misalnya ialah pembuangan sampah yang tidak medis. Sebagai suatu isu dapat didefinisikan sebagai situasi berbahaya ada apabila limbah medis dibuang tidak benar. Di sini pesan dititik beratkan pada kata bahaya. Fokus dari masalah ini tentang bahaya yang disajikan oleh situasi. Namun, dari perspektif retoris, masalah tersebut dapat didefinisikan sebagai fasilitas medis harus bertanggung jawab atas pembuangan limbah mereka. Terdapat 5 tingkat status masalah yang ada di masyarakat dari yang terpenting, yaitu pertama potensial, di mana seseorang atau beberapa menganggap situasi sebagai signifikan, sehingga di sini merupakan adanya identifikasi sebuah masalah. Dan juga di potensial ini tidak terlalu menjadi perhatian publik. Dan tahapan yang kedua ialah iminen, ketika orang lain menerima masalah yang dibenarkan. Legitimasi membantu untuk membangun masalah sebagai perhatian publik. Koalisi membawa masalah ke tingkat lebih serius sehingga harus dibicarakan. Di sini terdapat kehati-hatian terhadap media coverage. Dan ketiga ialah current, ketika masyarakat sadar tentang isu tersebut. Jadi di sini kita disarankan untuk memerhatikan liputan media karena masyarakat sudah sadar terhadap adanya isu. Keempat ialah critical, ketika ada tekanan untuk mengambil keputusan. Di sini merupakan proses untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir ialah dormant, akhir dari masalah. Dapat sebagai sebuah penyelesaian atau resolution atau ketertarikan isu dapat berkurang atau lack of interest. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Michelle.